Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, di dalam kitab Bilangan pasal 23, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, kita bisa membaca sanjak atau ucapan berkat yang diucapkan oleh Bileam terhadap bangsa Israel. Dalam sanjak atau dalam ucapan berkat tersebut, Bileam mengatakan, "Dari Aram aku disuruh datang oleh Balak Raja Moab, dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah," katanya, "kutuklah bagiku Yakob, dan datanglah, kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yakob, dan siapakah yang membilang bodongan-bodongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka." Dan mendengar ucapan berkat Bileam tersebut, kekasih-kekasih Tuhan, Balak di dalam Bilangan pasal 23 ayat yang ke-11 mengatakan, "Apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapa musuhkulah aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka." Kekasih-kekasih Tuhan, dari pernyataan Balak tersebut terlihat jelas bahwa Balak menghendaki agar bangsa Israel terkutuk. Dan untuk memuluskan niat tersebut, ia menjemput Bileam karena ia percaya bahwa jika Bileam mengutuki Israel, maka Israel akan terkutuk. Namun kekasih-kekasih Tuhan, ia tentu tidak menyangka bahwa ke dalam mulut Bileam Tuhan sudah menaruhkan perkataannya, sehingga yang keluar dari mulut Bileam bukanlah kata-kata kutuk, tetapi sebaliknya perkataan berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, kisah tersebut sebenarnya memang bisa mengajarkan dan mengingatkan kita tentang banyak hal. Dari kisah ini kita bisa memetik pelajaran rohani yang baik. Namun di antara sekian banyak pelajaran yang termuat di dalamnya, salah satu di antaranya adalah betapa sia-sianya usaha untuk menjatuhkan orang lain. Tidak ada orang yang akan jatuh karena dijatuhkan orang lain. Setiap orang hanya akan jatuh karena dirinya sendiri atau karena memang diizinkan oleh Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, jika kita melakukan yang benar dan jika Tuhan tidak mengizinkan kita jatuh, maka kita tidak akan pernah jatuh. Sebab Tuhan bukan hanya akan meneguhkan kita, melainkan juga akan menggagalkan setiap usaha dan rancangan jahat yang dimaksudkan untuk menjatuhkan kita. Dengan caranya dan dengan kekuatannya yang sempurna, Tuhan pasti akan menopang dan meneguhkan kita selalu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.